Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tool ya, tool yang umumnya digunakan untuk melakukan audit ya, audit website, dan tool ini gratis ya. Jadi tool yang kita maksud adalah WebCheck ya. Jadi WebCheck merupakan sebuah tool berbasis open source dan website ini berfungsi atau berguna untuk menganalisis informasi teknis dari sebuah website ataupun domain hanya dengan memasukkan URL, dan tool ini dikembangkan oleh tim dari MIT ya, dan berbasis open source, jadi dapat kita implementasikan atau dapat kita mirror ke server-server kita ya. Jadi adapun fitur-fitur yang tersedia di aplikasi ini atau di website ini, kita bisa melakukan atau mendeteksi alamat IP, kita bisa melakukan whois, DNS record, menganalisa sertifikat SSL, menganalisa HTTP security header, dan informasi-informasi lainnya ya, seperti web server dan lain sebagainya. Jadi fiturnya cukup banyak yang dulunya kita untuk melakukan proses yang lumayan banyak ini kita butuh beberapa tool yang berjalan secara terpisah. Sekarang kita cukup membuka web browser dan kita bisa langsung memastikan ya sebuah URL ataupun domain yang akan kita gunakan. Nah, kita juga bisa mendeploy ya layanan ini ke server kita. Kita bisa pilih deployment. Oke, kita bisa langsung running ya. Kita bisa langsung running di server lokal kita. Oke, jadi ada beberapa metode, ada opsi pertama, ada juga one click deploy, kita bisa pakai Vercel atau Netfly, kita bisa juga build dari source-nya ya, jadi ada GitHub-nya yang bisa kita langsung clone ya. Oke, view on GitHub, kita bisa lihat ya. Ya, ini GitHub-nya. Oke, kita bisa install ya, kita bisa running di server kita ya, kita bisa mirror. Oke, sudah cukup lengkap ya informasi yang ada di GitHub. Oke, jadi toolnya cukup mumpuni ya, ada IP info, ada SSL chain, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita tidak usah lama-lama lagi, kita akan coba untuk melakukan uji coba atau testing ke beberapa website ya. Di sini kita akan gunakan beberapa website seperti itnsa.id, ada gorontalokota.go.id, dan ada gorontaloprof.go.id. Kita coba dulu satu-satu. Kita cukup pastikan URL-nya dan kita bisa langsung analisa. Nah, dalam hitungan detik WebCheck-nya akan melakukan proses analisis ya. Dan di sini kita bisa lihat hasil output-nya ya. Rekap output-nya ada issue, ada warning, ada informational. Jadi ada beberapa informasi yang dihasilkan ya. Oke, ini terkait SSL certificate-nya valid, domain registration-nya valid, performance score-nya 100%, dan lain sebagainya. Jadi cukup detail ya. Jadi yang ditemukan issue itu hanya 5. Kita bisa cek ya, ada missing content security, police, missing X content type option, missing X frame option, no SPV record found. Nah, di sini kita bisa lihat ada server location ya, ada SSL certificate, ada domain whois-nya, ada domain information-nya ya. Ini diregister di domainnya, diregister di mana, provider apa, bisa kelihatan langsung ya. Terus ada tool atau stack tool yang digunakan, ada header-nya, kita bisa langsung lihat ya, ini kayaknya di host di GitHub ya. Oke, SEO-nya, best practice-nya, accessibility-nya. Oke, HTTP security-nya di sini kelihatan ya, TLS connection, server information, berapa alamat IP-nya, lokasinya di mana, dan informasi-informasi lainnya ya, seperti DNS record, subdomain, dan lain sebagainya.
Oke, kita akan coba ke tool yang kedua. Kita coba back saja. Kita tool yang pertama sudah, ke website yang kedua, gorontalokota.go.id. Kita bisa langsung analisa. Oke, ya. Di sini sudah menampilkan output ya, atau report untuk gorontalokota.go.id. Server location-nya itu ada di Indonesia, ada di ICA Makassar. SSL certificate-nya menggunakan Let's Encrypt ya, trusted. Terus domainnya di-issue di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Domain information-nya ini menggunakan Cloudflare ya, untuk DNS server utamanya. Terus untuk aspek server info ya, AS number-nya berikut ya dari servernya. Port yang terbuka di servernya itu ada 80 dan 443. Ini adalah IP public-nya. Terus ini domain, host domainnya, host name-nya, ada hostnya, DNS record ya, cukup detail, dan kita juga bisa melihat teknologi yang digunakan. Di sini menggunakan beberapa teknologi, ada Node.js, ada Nginx, ada React, ada OpenResty, dan tool-tool lainnya ya. Security-nya kita bisa lihat header-nya, open port yang dibuka ya. Terus global ranking-nya kita bisa kelihatan juga, text record-nya. Oke. Ya, sitemap-nya bisa kelihatan ya. Screenshot-nya dan beberapa subdomain ya. Ini lengkap ya. Jadi dari main domain ini kita punya 69 subdomain ya yang ditemukan. Ada aduan, ada AI, Kominfo, ada API dan lain sebagainya. Oke. Jadi semuanya bisa di-track ya. Ada DNS security-nya, bisa lihat. Archive history, halaman-halamannya bisa di-browse ya dari sini. Kita bisa lihat berita, kita bisa lihat pengumuman, dan informasi-informasi lainnya. Oke. Ya, block list-nya, carbon footprint. Ya, selebihnya umum ya. Email configuration-nya, firewall-nya, HTTP security-nya bisa kelihatan semuanya. Oke, kita ke domain yang ketiga, gorontalprof.go.id. Kita paste, analyze. Oke, sedang dianalyze. Oke, di sini langsung kelihatan ya. Server location-nya di Gorontalo. Time zone-nya Makassar, Asia Makassar. Nah, SSL-nya di sini berbeda ya, tidak menggunakan Let's Encrypt. Mereka menggunakan Sectigo SSL resmi ya, berlisensi. Terus whois-nya sini Kementerian Komunikasi dan Informatika, sama ya dengan yang gorontalokota.go.id. Server informasi servernya, alamat IP publiknya, dan port yang dibuka ya. Kita bisa cek sebenarnya port 8080 apakah bisa diakses atau tidak. Kita tes apakah bisa. Oke, kayaknya harus pakai tanpa SSL ya. Oke. Ya, SSL protokol error. Hanya di blok ya. Terus ada teknologi yang digunakan ya, text-textnya untuk database dan developmentnya menggunakan Firebase. Untuk teknologi JavaScript frameworknya menggunakan Vue.js. Web servernya menggunakan Nginx ya, Google Analytics. Sectigo untuk SSL ya. Terus ini ada DNS record-nya. NX3, NX4. Oke, kita ke bagian bawah ya. Oke, open port-nya di sini kelihatan ya. View. Ya, yang terfilter itu kayaknya yang subdomainnya ya. Subdomain dari main domain Gorontalo Prof-nya terprotek ya. Jadi relatif aman ya harusnya. Jadi oke, di sini yang kelihatan ya, yang kelihatan itu subdomain cukup sedikit, hanya 4. Ada asset,
ada join, ada Sivandi ya. Oke, DNS security-nya, email configuration-nya di sini kelihatan juga. DNS preset-nya ya, untuk domainnya algoritma yang digunakan seperti apa. Terus archive information, server status, dan social tag. Jadi itu ya pemanfaatan atau penggunaan tool WebCheck ini dalam menganalisa ya. Jadi ini fungsinya kita untuk bisa menganalisa atau bisa mendeteksi dini terhadap potensi-potensi ancaman yang ada pada website yang kita kelola ya. Atau bisa juga menjadi tool yang dapat melakukan audit mandiri ya bagi kita. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan bisa mencoba mungkin ya untuk bisa mendeploy tool WebCheck-nya ke server kita ya. Kita akan coba mungkin menggunakan Docker sehingga kita bisa melakukan deployment secara mandiri ya. Kita akan coba opsi pertama di komputer lokal kita mungkin menggunakan Windows atau menggunakan Linux server. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.